إلى هدينا ونكون سلام خالد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من الأنبياء والمرسلين والرسل في قوم khususnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khususan yang santri Muhammad Halim wa bil khusus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa tarada minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa qaddara bil arifina billahi wa sifati wal asma' وأذقهم لذة المحبة ولهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومن وجوه الأشياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى تابعين وتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Masyaallah dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan nikmat rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengkaji kitab Syarah Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu kita sudah membahas itu bagaimana adalah seseorang yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala itu ialah membutuhkan nur atau membutuhkan cahaya. Sedangkan orang yang sudah sampai kepadanya atau orang yang sudah makrifah itu dia sebenarnya sudah ada di dalam cahaya itu. Makanya ialah ada yang sebetulnya golongan orang yang mendatangi cahaya, dan ada orang yang golongan kedua itulah yang didatangi oleh cahaya. Sebagaimana Allah menjelaskan, itu ialah qulillahu summa dzarhum fil khawdihim yal'abun. Berarti itu katakanlah mereka itu ialah bermain-main dalam kesesatannya. Nah, pada kajian yang lalu ialah di sini mualif menjelaskan ialah bagaimana ialah perjalanan bagi seorang salikin yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ialah ia mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah itu banyak berupa macamnya. Salah satunya ialah dia diperjumpakan atau dipertemukan dengan yang disebutnya wali yang mursyid, seorang syekh mursyid yang dapat membimbingnya, sehingga ia mendapatkan bimbingan dari mursyidnya dengan ilmu, sehingga ia mendapatkan ilmu dari gurunya, dari mursyidnya, sehingga ilmu yang ia dapat itu diamalkan, sehingga ilmu yang diamalkan akan mendapatkan ilmu yang selanjutnya, yaitu ilmu laduni, ilmu yang dapat diartikan sebagai pelita, obor, penerang di dalam perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah dia senantiasa terus istiqomah, terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang istiqomah inilah
yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi seorang pejalan atau seseorang yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia akan mendatangi cahaya. Maksudnya ia akan mendatangi cahaya nur. Nur itu yang disebut ialah ilmu, dan dia akan mendatangi yang disebut ialah, atau yang disebut ialah datang kepada seorang guru mursyid untuk mengambil baiat, untuk mengambil talqinnya. Dengan ilmu tersebutlah dia dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan gurunya, dengan bimbingan mursyidnya, sehingga mendapatkan ilmu yang sudah ilmu laduni, ilmu atau pelita atau obor yang Allah taruh di dalam hatinya sebagai penerang di dalam perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda bagi orang-orang yang memang sudah ada di dalam itu. Maksudnya orang yang memang sudah ada di dalam itu adalah orang yang telah mendapatkan angkatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebutlah masdud billah. Bagi seorang salikin, nah tentunya masdud bisyekh, angkatan langsung dari mursyidnya, yaitu berupa pemahaman dalam memahami ilmu, terutama ilmu tauhid dan hakikat, sehingga dengan ilmu itulah ia dapat terus tabruk ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa selalu istiqomah di dalam amal ibadahnya. Bagi orang-orang yang masdud billah, nah, ini adalah angkatan langsung dari Allah, yang tentunya tidak harus dengan ialah tidak harus maksudnya tidak harus mengalami yang pertama, yang namanya masdud billah. Nah ini adalah nadir, angkatan langsung dari Allah, dan ini adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang tentunya akan Allah jadikan sebagai ialah yang disebut ialah sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah. Boleh diartikan dengan para kekasih Allah yang sampai pada martabat ilah Habibullah. Kalau tingkat yang sebenarnya tingkat orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan Allah, ada yang disebut ialah waliullah, ada yang disebut ialah shodiqullah dan habibullah. Waliullah dan shodiqullah, kedua martabat ini, martabat kewalian ini adalah tidak dapat dijadikan ialah sebagai contoh, atau tidak bisa dijadikan sebagai uswah bagi muridnya, bagi ialah para pengikutnya. Contoh saja sebagaimana ialah Nabiullah Khidir yang diberi gelar oleh Allah ialah hamba yang soleh, sehingga sekelas Musa saja ialah disuruh belajar kepada Khidir, seorang wali. Kalau contoh shodiqullah ialah yang sukses memimpin sebuah kerajaan, sebuah negara, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, tapi tidak sukses menjadi seorang, yang disebut ialah shodiqullah tersebut yang untuk membimbing. Tapi sebagai raja dia sukses. Berbeda dengan martabat, ia sebutlah Habibullah, yang memang telah Allah persiapkan untuk membimbing para murid-muridnya dan para jamaahnya atau para anak-anak Tuhannya. Inilah orang yang sebutlah masdud billah, yang nadir, yang langka, yang mungkin adalah Allah akan angkat. Ini pada periode mungkin adalah 100 tahun sekali, dan inilah yang mencapai pada martabat insan kamil. Ya, nah itulah bagi orang-orang yang ada di dalam nur itu. Berbeda bagi kita semua yang memang ialah yang mendatangi cahaya, yang mendatangi cahaya, berarti yang mendatangi adalah ilmu, yang memang adalah kita adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertama mendapatkan hidayah. Dengan hidayah itu adalah kita dibukakan jalan untuk berjumpa dengan yang setia wali yang bersida,
sehingga kita sehingga kita ialah mengambil talqin baiatnya, sehingga kita belajar ilmu, mendapat bimbingan dari mursyid dengan yang sebetulnya masjid bisyekh. Dengan ilmu tersebut kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita akan mendapatkan ilmu yang selanjutnya, yaitu ilmu laduni, sebagaimana di dalam kitab Hikam Ibnu Ruslan, al-ilmu taqul amal wal amal taqul, bahwa ilmu itu jembatan untuk menuju kepada amal, dan amal pun adalah jembatan untuk menuju kepada ilmu. Maksudnya ilmu yang selanjutnya adalah ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan kepada para pejalan atau orang menuju pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi obor pelita dalam perjalanan hidupnya. Jadi tanpa ilmu laduni, orang yang menuju pada Allah tidak mungkin akan sampai. Oleh karena inilah istiqomahlah di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqomah itulah bahwa orang-orang istiqomah itulah yang akan sampai kepada Allah, yang akan menjadi kekasih Allah. Ya, nah itulah. Nah, dan selanjutnya yaitu ialah dan bahwa Allah menjelaskan adalah walillahi summa lahum fi khawdihim yal'abun. Itu dan katakanlah Allah berfirman, dan katakanlah lalu biarkan mereka bermain-main di dalam kesesatannya. Nah, siapakah yang bermain-main di dalam kesesatannya? Itulah orang-orang yang berjalan kepada Allah. Nah, dia lebih menguasai akan hawa nafsunya. Dialah orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, dan mereka yang disebut dialah yang bermain di dalam kesesatnya. Mengapa? Karena menjadikan ilmunya hanya sebatas wacana, tidak diamalkannya. Karena memang adalah yang disebutkan ialah karena memang orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu, lalu ilmunya hanya sebatas wacana dan tidak diamalkan, atau boleh disebutkan ilmunya sebatas untuk gagah-gagahan, untuk debat kusir, tapi tidak diamalkan. Nah inilah yang disebutkan, mereka inilah para pejalan yang adalah bermain di dalam kesesatannya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sesungguhnya sedang disesatkan oleh Allah karena hawa nafsunya tersebut. Ya, nah itulah. Nah, oleh karena di dalam hikmah yang selanjutnya, di sini muallif menjelaskan, yaitu tasawwufuka ila ma'batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma ujiba anka minal uyub. Yaitulah usahamu, ya, usaha atau ikhtiarmu untuk mencari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu, yaitu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak atau menyingkap tirai-tirai gaib yang terhijab bagimu. Nah, ini juga adalah sebuah teguran bagi kita semua, bagi seorang pejalan, atau disebutnya bagi seorang pejalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ialah usaha dan ikhtiarmu untuk mengenal diri, untuk mencari kekurangan diri itu lebih baik ketimbang dengan usaha dan ikhtiarmu itu ialah ingin mencari atau mengetahui atau terbukanya tirai-tirai yang gaib. Nah, jadi mau menjelaskan sangat jelas bahwa ialah lebih baik bagi para salikin perjalanan kepada Allah yang sebenarnya lebih baik muhasabah, introspeksi ke dalam diri, usaha dan ikhtiar untuk mengetahui kekurangan diri, menilai diri kita sendiri, itu lebih baik daripada
usaha dan ikhtiar seperti sholat malam, torekoh atau apapun yang lainnya semata-mata hanya untuk menyikap tirai-tirai yang goib, mengatakan hal yang goib. Nah, kalau hanya sebatas untuk mengetahui yang disebut ialah hal-hal yang goib, tirai-tirai yang goib, apa sih maksudnya? Anggaplah di mana kita ingin mengetahui suasana alam jin, suasana alam yang tak kasat mata, di mana kita ingin mengetahui keadaan yang goib, bisa melihat A, B, C, ingin lihat jantaring atau melihat segala macam. Itu yang disebut ialah yang dapat menghijabi dirimu sendiri. Nah, tetapi yang dimaksud, yang diinginkan oleh mu'allim sendiri ialah jelas oleh menyatakan ialah lebih baik kita itu ialah kembali melihat ke dalam diri kita, kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam diri kita. Dengan usaha dan ikhtiar itu kita mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kita, kekurangan-kekurangan apa yang di dalam diri kita. Itulah yang lebih baik ketimbang kita sibuk untuk memikirkan atau mengetahui hal-hal yang buruk. Kembali lagi, man afa nafsah faqad al-tawbah, bahwa ialah kenalilah dirimu. Man alfa nafsah faqad al-tawbah, kenalilah dirimu dulu, baru setelah itu engkau akan mengenal Tuhan. Yang kita kenali diri kita dulu. Nah, diri kita yang mana ini? Diri kita yang mana coba? Nah, diri kita yang maksudnya apa yang ada di dalam diri kita? Kita mengenali semua, termasuk berbagai macam bentuk akan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita mengenali berbagai macam bentuk keadaan jiwa kita yang menguasai diri kita. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa salikin itu adalah memang ialah wilayahnya ialah perjuangan melawan hawa nafsu. Maka yang harus kita perangi ialah akan hawa nafsu tersebut. Lebih baik kita dengan usaha dan ikhtiar kita memerangi hawa nafsu dengan berbagai macam bentuk amal ibadah, sehingga amal ibadah itu kita istiqomahkan. Setelah amal ibadah itu kita istiqomahkan dalam ibadah ritual, ibadah sosial, dalam berbagai macam bentuk perjalanan menuju pada Allah, ibadah, thariqah, zikir dan lain sebagaimana lainnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan, yaitulah hal-hal yang gaib, termasuk di dalam perjalanan wilayah ruhaniyah. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang dituju. Maksudnya lah hal-hal yang gaib itulah akan kita dapat sendiri dalam wilayah, dalam bentuklah anugerah. Kalau aulia disebut ialah karomah, nabi atau rasul disebut mukjizat, orang-orang yang disebutkan soleh adalah bisa disebutnya minah atau maunah. Itu semua kita akan dapatkan tanpa kita ialah harus usaha dan kita untuk mendapatkan itu. Dengan istiqomah di dalam ibadah, amal ibadah, tentunya Allah akan membukakan berbagai macam bentuk tirai-tirai gaib yang akan kita dapatkan, dan tentunya kita tidak akan bisa menolak. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan itu menjadi tujuan utamanya. Daripada kita sibuk dan usaha dan ikhtiar untuk meraih itu, nah lebih baik, kata mu'alif, yang lebih baik mengusahakan, mengikhtiarkan untuk mengenal diri. Karena itu yang lebih baik
maksudnya sebagaimana yang dimaksud ya al-istiqomah khairun min alfil kawan. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kawan. Istiqomah di dalam amal ibadah. Istiqomah di dalam amal ibadah apapun, ibadah ritual maupun ibadah sosial. Hablum minallah, hablum minannas. Orang yang istiqomah di dalam apapun, dia akan mencapai sebuah hasil yang baik. Orang yang istiqomah di dalam perjalanan yang menuju pada Allah dengan amal ibadah, sebagaimana mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya dengan amal ibadah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah, yang pertama dengan amal ibadah dia istiqomah dan dia tidak syirik di dalam ibadahnya, walau dengan seorang jua pun. Nah, tentunya setelah itu Allah akan membukakan berbagai macam bentuk wilayah-wilayah rahasia, wilayah ketuhanan, wilayah hal yang gaib. Yang inilah tentu pasti akan didapat bagi seseorang yang dengan sungguh-sungguh berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini mencari hal yang gaib, nah hal-hal yang di luar nalar maksudnya, nah ingin mau tahu hal yang gaib, ingin mau tahu alam jin, alam apa macamnya lah. Ingin sakti mandaguna, ingin apapun, nah tidak usah sibuk belajar ilmu tauhid, tidak usah sibuk beramal ibadah ekstrimnya, nggak usah menjadi orang Islam. Cukup mengumpulkan energi dengan dengan berbagai macam tirakat. Cukup tuh ngumpulin energi. Zaman dahulu banyak orang sakti karena rajin tirakat, sehingga kesaktiannya itulah dapat berguna untuk dirinya. Dan mereka itu bukan orang Islam. Hanya dengan mengumpulkan energi bisa membuka tirai-tirai hal yang gaib, bisa mendapatkan kesaktian mandaguna dan lain sebagainya. Tapi kita apa mau semacam itu? Ya kan enggak juga. Dan Allah pun menjelaskan jelas, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum yukhrijunahum minan nur ila dhulumat mulai ashabnya kan. Nah, jadilah Allah itulah pemimpin bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari yang gelap menuju kepada nur cahaya yang terang. Sedangkan orang-orang yang sebenarnya wallazina kafaru, orang yang ingkar kepada Allah, orang kafir, itu pembimbingnya itulah togut, iblis, laknatullah, setan, yang mengeluarkan mereka dari nur cahaya yang terang menuju yang gelap. Dan mereka itu ialah ahli neraka, dan mereka itulah kekal di dalamnya. Jadi kalau hanya ingin mendapatkan kesaktian mandaguna, mendapatkan anggaplah berbagai macam bentuk ilmu-ilmu yang memang didasari atas dasar tirakat, dengan kata lain mendapatkan ilmu-ilmu hitam, itulah batu pemungkilan setan, iblis, laknatullah, yang mengeluarkan dari iman, cahaya, nur kepada kegelapan, kepada kekafiran. Berbeda tentunya bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka itu ialah pembimbingnya itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengeluarkan mereka dari yang gelap kepada nur cahaya yang terang pada iman. Mereka inilah orang-orang yang tentunya di dalam bimbingannya
di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah jangan mudah, maksud jangan mudah kita terpedaya dengan seseorang yang memiliki adalah kelebihan-kelebihan. Bisa jadi kelebihan itu dalam bentuk melawan hukum adat, hukum adil, hukum kebiasaan. Bisa jadi orang itu adalah orang yang orang yang tidak beriman kepada Allah. Bisa jadi. Maksudnya kalau ingin melihat kewalian seseorang itu jangan dilihat dari saktinya atau mungkin dari kelebihan melawan hukum adil, hukum kebiasaan, hukum adat. Ditembak mempan, terus apalagi dibacok nggak sakit, bisa terbang, bisa macam-macam, bisa pokoknya adalah sakti manusia. Tidak semacam itu. Yang dimaksud ialah jika ingin melihat kualitas seseorang itu, lihatlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Dalam dunia akhlakul karimah yang dapat dijadikan sebuah uswatun hasanah, contoh. Karena iblis aja dah. Iblis itulah meminta kepada Allah. Setelah dilaknat meminta kepada Allah dua, ilmu dan usia yang panjang. Ilmu yang ia menggunakan untuk menggoda anak cucu Adam. Kalau di ekstrimnya, iblis itulah ahli marifat. Allah memberikan ilmu. Allah memberikan ilmu itu adalah usia yang panjang, hingga iblis yang berjanji kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam hingga nafas di kerongkongan. Tapi Allah mengatakan engkau tidak akan bisa menggoda anak cucu Adam yang ada di dalam hatinya. Ikhlas berarti adalah murni, berarti adalah orang yang bertauhid. Dengan kata lain, iblis tidak akan bisa menggoda orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid, karena di dalamnya adalah ada ikhlas. Ikhlas itulah tauhid. Sebagaimana surat Al-Ikhlas membahas tentang tauhid. Jadi jelas bahwa memang bagi para salikin penjalan kepada Allah hendaklah kembali introspeksi dalam diri, usaha dan ikhtiar untuk melihat atau mengetahui kekurangan diri itu lebih baik, mengetahui diri itu lebih baik, mengetahui dirinya itu lebih baik daripada hanya sebatas dengan usaha dan ikhtiarnya dengan berbagai macam ibadah ritual semata-mata hanya untuk mensikat yang tirai-tirai yang goib. Jadi itu lalu mu'alif menjelaskan, yaitu di dalam hikmah yang selanjutnya, yaitu al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anil nadhari ilaihi. Idlau hajabahu saifun la syata'uhu ma hajabahu walau kana lahu satiru lakana liwujudihi hasir wa kullu hasir bisyai'in fahawalahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Yaitu di sini boleh menjelaskan, itulah yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab. Yang terhijab ialah pandanganmu, sehingga kau tidak melihatnya, tidak bisa melihatnya.
karena jika dia katakan terhijab, karena jika dia dikatakan terhijab itu artinya sesuatu menutupinya. Jika dia tertutupi sesuatu itu wujudnya terbatas. Segala sesuatu yang terbatas adalah lemah, padahal itu ialah dia Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini mulai menjelaskan itu ialah al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta min nadhari ilaihi. Itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin atau tidak mungkinlah akan terhijab. Yang terhijab adalah pandanganmu dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila dikatakan Allah terhijab, berarti sesuatu itu adalah menutupinya atau menguasinya. Jika Allah itu tertutup oleh sesuatu itu, dan berarti adalah wujudnya itulah terbatas. Padahal segala sesuatu yang terbatas adalah lemah. Bukan yang demikian. Padahal Allah adalah Dia. Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Kembali nih. Bahwa ialah Allah. Allah itu tidak mungkin akan terhijab. Yang terhijab ialah diri kita atau makhluk dari memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah itulah terhijab. Yang terhijab ialah siapa? Makhluk kita yang memandang, yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kepada Allah Subhanahu. Jadi makhluk yang terhijab. Sedangkan Allah tidak mungkin akan terhijab. Apabila Allah terhijab, berarti Dia terkuasai oleh sesuatu itu. Apabila Dia terkuasai oleh sesuatu itu, berarti Allah itu terperdaya. Allah itu berarti bisa dikendalikan. Berarti Allah itu bisa dikuasai oleh sesuatu itu. Maha besar Allah dari yang demikian itu. Dia berarti adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, agak berat nih. Nah, jadi Allah itu tidak mungkin terhijab. Yang terhijab dia diri kita dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah itulah tidak mungkin terhijab. Yang terhijab adalah diri kita dari memandang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat dari tauhid yaitu ialah la ilaha illallah. Berarti adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berarti adalah yang berarti adalah kita meniadakan sesuatu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lebih kajian di dalam, kalau di dalam wilayah kajian Adul Nafis, Adul Nafis, di mana adalah dalam pembahasan yang sebenarnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang berarti kalau di dalam kajian Adul Nafis kita mengetahui bahwa adalah ada yang sebenarnya tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Berarti kalau kita maknakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah di dalam kajian Adul Nafis, berarti adalah tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah, tidak ada nama kecuali nama Allah, tidak ada sifat kecuali sifat Allah, tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berarti tidak ada perbuatan kecuali yang perbuatan Allah. Yang adalah tidak af'al. Tidak ada nama
yang berarti ialah pengesaan nama. Ya sebutlah wahdatul asma. Tidak ada sifat kecuali ialah sifat Allah, yang berarti ialah wahdatus sifat. Tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti adalah yang berarti adalah zat. Zat itu ialah apa itu zat? Yaitu wujud. Wujud siapa? Wujud diri. Berarti zat itu yang disebut adalah wahdatul zat. Zat itu adalah wujud. Sehingga dapat diartikan tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan puncaknya dari pemahaman itu berarti ialah la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemahaman ilmu tauhid dan hakikat, dalam pemahaman ilmu tauhid dan hakikat tidak ada perbuatan, berarti adalah perbuatan Allah. Tidak ada nama, yang berarti adalah nama Allah kecuali nama Allah. Tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan? Berarti adalah kembali. Nah, kalau yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu dapat terhijab, berarti dia adalah dikuasai oleh sesuatu. Sedangkan Allah itulah tidak akan mungkin dan tidak akan terhijab. Yang terhijab adalah makhluk diri kita dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa kulli syai'in. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Berarti kalau kita menyangkakan, kalau kita berarti adalah apa namanya, mengatakan bahwa Allah itu adalah apa namanya, zahir, Allah itu nyata, berarti adalah dengan adanya kita mengetahui bahwa memang Allah itu ialah nyata. Lalu bagaimana untuk mengetahuinya? Tentunya dengan apa? Dengan basiratul qalbi. Bagi salikin basiratul qalbi itu dengan ilmu. Bagi orang awam, orang umum, mengatakan bahwa Allah itu ialah ghaib. Nah, Allah itu tidak nyata. Nah, sedangkan Allah jelas wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Kalau kita urut, nah, sama sebagaimana kalau di dalam pengertian bahwa kita menganggap bahwa setan, bagi orang awam, setan itu adalah gaib. Orang awam memaknai bahwa setan itu gaib, tidak nyata. Tetapi bahwa Allah menjelaskan walan tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jelas kan? Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Bahwa sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Musuh yang nyata. Allah menjelaskan setan itu musuh yang nyata. Bagi yang tidak mengetahuinya,
tentu setan itu dianggap ialah begitu tidak betul dengan ilmu. Maksudnya setan itu adalah musuh yang tidak nyata. Kalau kita telaah lebih jauh lagi, nah, apa iya yang namanya Allah akan memberikan kita itu ialah musuh, yaitu adalah musuh yang nyata, yaitu ialah memberikan musuh itu adalah yang gaib, yang tidak nyata, yang tidak kelihatan. Berarti kalau Allah memberikan musuh yang tidak kelihatan, yang tidak nyata, berarti dengan kata Allah itu kan zalim. Kita disuruh perang melawan setan, tapi setannya nggak kelihatan. Nah, berarti nggak adil dong. Nah, tetapi Allah jelas menjelaskan bahwa ialah janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Yang disuruh janganlah engkau mengikuti langkah, maksudnya perbuatan-perbuatannya setan. Sebab setan itu ialah musuh yang nyata bagi dirimu. Berarti, nah, kalau kita lebih dalam lagi, nah, dengan katanya adalah kita berarti adalah terhijab, nah, karena sangka kita menganggap setan itu ialah tidak nyata. Begitupun tak kala adalah kita terhijab dengan sangka kita bahwa Allah itulah dapat terhijabi dengan sesuatu, padahal Allah itu ialah tidak dapat terhijab dengan sesuatu. Yang terhijab itu ialah sangka kita dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu. Nah, oleh karenanya ialah sebagaimana tak kala kita melihat segala sesuatunya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kami singgung di dalam ialah bagaimana penjelasan di dalam wilayah ialah panggil akal, asma, sifat dan zat. Itu adalah untuk yang disebutkan ialah memahami bahwa di dalam melihat segala sesuatu semuanya itu adalah untuk menyeluruh maksudnya. Maksudnya ialah banyak orang yang tak kalah dia ialah terkondisikanlah di dalam suatu hal sehingga ialah terhijab oleh sangkanya dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar memahami dalam kajian wilayah tauhid dan hakikat, tentunya tidak akan seperti itu. Terlebih bagi orang yang telah mengamalkan atau memahami ilmu tauhid, hafal asma, sifat dan zat, tak kala contoh kita dihadapkan dalam sesuatu, contoh saja, tak kala kita memandang, melihat bahwa ada suatu gerakan yang ternyata gerakan itu ialah, contohlah sebagai suatu kasus, tak kala kita melihat orang yang kita benci, orang yang kita benci, kadang-kadang itu adalah yang kita benci itu ialah siapa? Orangnya atau sifatnya. Kebanyakan orang itu terbagi menjadi dua. Yang saya benci itu adalah sifatnya, perbuatannya, bukan orangnya, bukan makhluknya. Berarti kan kalau kita taat kepada kajian ilmu tauhid, berarti kan kita terpisah-pisah. Maksud dalam memahami afal, asma, sifat dan zat. Padahal yang harus kita lihat adalah keseluruhan utuh dalam proses pengamalan. Tapi dalam wilayah proses pemahaman ilmu boleh kita pisah-pisah. Tatkala kita dalam mengamalkan dalam bentuk ialah sudut dan musyahadah,
tentu ialah untuk kembali kepada la maujudan illallah. Maksudnya tatkala kita adalah melihat segala sesuatu, ternyata yang kita lihat adalah hanya sebelah, dalam bentuk adalah sifatnya saja mungkin atau perbuatannya saja, tetapi adalah dirinya, zatnya tidak dilihat. Nah, berarti adalah sama kita masih terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal untuk melihat itu adalah untuk keseluruhan. Dengan melihat perbuatan tidak lepas dari ialah nama, perbuatan dan nama tidak lepas dari sifat, perbuatan, nama, sifat tidak lepas dari zat. Yang berizat adalah wujud inilah yang sebetulnya wujud itu ialah wujud zat, wujud diri. Yang disebut ialah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang berarti adalah dalam wujud itu ialah la maujudan illallah. Yang berarti adalah memang tidak ada yang berwujud kecuali ialah Allah. Berarti tak kala kita melihat atas atau melihat segala sesuatu, kembali melihat tidak ada kecuali yang ada ialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berwujud kecuali yang berwujud ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita melihat di dalam keadaan atau situasi tertentu atau situasi apapun, nah yang kita lihat ialah kembali kepada perbuatan, asma, sifat dan zat, semua kembali kepada Allah. Dan memang ialah hakikatnya ialah kan jelas uluman alaiha fan, bahwa tiap sesuatu ialah akan sirna, akan musnah, akan tidak ada. Yang ada ialah wayabqa wajah rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa yang ada itulah hanya wajah Tuhan, itu zat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memiliki mulai dan Allah. Jadi hanya wajah Allah yang ada. Nah, dengan kata lain, memang tidak ada sesuatu apapun di dunia ini atau di bumi ini. Semua itu fana, semua itu akan sirna. Bahkan hakikatnya diri kita pun tidak ada. Yang ada ialah hanya wujud dirinya. Itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agak berat ya. Nah, itulah. Ya, nah, dan insyaallah adalah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.